Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give you knowledge to open your mind. Kembali lagi kepada Kepo, Kauman Entertainment Podcast. Halo teman-teman Kepo, perkenalkan nama saya Emrifki Muzaki Nairis, tapi biasa dipanggil Zaki. Nah, kali ini kita bakalan berbincang-bincang bersama teman kita yang baru saja memenangkan perlombaan MKK tingkat provinsi. Nah, apa sih MKK itu? Jadi secara sederhananya, MKK dapat diartikan sebagai sebuah kompetensi yang memperlombakan kemampuan membaca kitab seseorang. Tanpa membuat kalian kepo lebih lama lagi, mari kita berbincang langsung kepada teman kita Suci. Halo Suci. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sudah makan? Alhamdulillah udah tadi pagi. Sudah menyapa teman-teman kepo kita? Halo semua sahabat-sahabat Kepo, perkenalkan nama aku Suci. Nah teman-teman, sekarang ini kan udah ada teman kita nih Suci. Ayo kita tanya. Jadi apa sih sebenarnya MKK itu? Jelasin singkat aja ya. Oke. Jadi MKK itu singkatan dari Musabaqah Qiraatul Kutub. Di bahasa Arab Qiraatul Kutub ini kan artinya membaca kitab ya. Iya. Di situ kita lomba membaca kitab yang barisnya semua tuh gundul, emang gak ada harokatnya gitu. Situ kita lomba gimana cara mengharokatin tulisan yang ada di kitab itu, bagaimana cara menerjemahkannya, kaidah-kaidah apa kenapa kita bisa baca A, kenapa kita bisa baca I, U gitu kan. Terus gimana kita memahaminya, kayak apa sih yang kita baca itu, kita ngerti nggak apa yang kita baca gitu. Sederhananya kayak gitu. Tapi kan kebanyakan orang mengatakan kalau membaca kitab itu merupakan kemampuan yang sulit gitu. Tapi kalau menurut Suci sendiri nih, gimana sih pandangan Suci terhadap membaca kitab itu? Apakah memang sulit atau ya gimana gitu? Ya waktu awal-awal belajar kitab sulit lah kan, karena kita belum kenal, kayaknya susah lah. Emang kita dihadapkan sama tulisan-tulisan bahasa Arab yang gak ada barisnya kan. Biasanya kita baca Al-Quran ada barisnya, baca buku ada barisnya gitu ya kan. Jadi karena emang kayaknya kok aku gak bisa sih jadi gitu kan. Makanya aku kayak mau belajar sampai bisa belajar baca kitab gundul gitu kan. Tapi balik ke diri masing-masing aja. Kan suatu pekerjaan itu mudah kalau kita pikir itu mudah kan. Kalau kita mikirnya susah, jadi nantinya nggak siap-siap dong, pekerjaannya emang susah gitu kan. Bahkan bisa membuat sesuatu yang awalnya sebenarnya mudah nih, tapi karena kita ngerasa itu merupakan hal yang susah, ya nggak mau. Dan nggak akan sekelar-kelar jadinya. Tapi menurut saya pribadi sih, kemampuan Suci dalam membaca kitab sampai ke tingkat nasional sih bisa diberi aplaus dengan sangat meriah sih. Tapi kan gimana seorang Suci Rahim bisa maksudnya perjuangan Suci dalam mempelajari itu? Gimana sih cara belajar yang benar itu? Atau bisa tips-tips dan hacksnya biar bisa membaca kitab itu dengan baik dan benar? Buat tips-tips, pertama kan kita punya niat dulu ya, niat emang mau belajar. Terus kita belajar basic-basicnya, basic bahasa Arab sampai kita emang ngerti, bisa mudah buat baca kitab tulisan-tulisan dari kitab gundul gitu. Terus kita emang harus rajin belajar, apalagi kalau mau ikut lomba, diusahain kita emang udah duduk bisa diterjemah, bisa di harokatnya. Terus kalau udah bisa basic-basicnya itu yang tadi aku bilang itu, barulah kita saranin kitab yang mau dilombain itu kayak udah tamat gitu semuanya. Jadi nanti kan soalnya kalau lomba kita dikasih makrotnya tuh tiba-tiba gitu kan, jadi kita emang gak ada persiapan, tiba-tiba disuruh halaman segini. Jadi baiknya kita emang menamatkan satu kitab itu, baru emang mantap buat ikut lomba. Oh, jadi sebelum perlombaan dimulai pun pihak panitia pun sudah memberi clue nih, Kak. Ini kalian yang lomba, ini kitabnya saya akan dipelajari terlebih dahulu, gitu? Ya, kitabnya itu misalnya kayak kemarin kan lombanya di bidang ilmu hadis. Jadi kitabnya ini ya, kita Taisir Mustalah Hadis misalnya kayak gitu kan.
kitabnya emang dikasih tahu kitab apa, cuman makro yang bakal kita baca ini misalnya halaman berapa, tentang apa sih pembahasannya yang mau kita baca, itu nggak ada dikasih tahu. Jadi tiba-tiba lah gitu, waktu kita emang udah dipanggil misalnya Suci nomor lot 3 daftar maju masuk kan, nanti kita lombanya lisan emang face to face sama jurinya. Jadi kita Agak menegangkan jiwa Iya. dan batin gitu. kita masuk baru dikasih makro gitu, jadi kayak kita ngundi apa yang mau kita baca gitu. Jadi kayak tiba-tiba, jadi harusnya biar lombanya itu emang mantep, kita udah menguasai satu titik itu. Bisa spoiler nggak seberapa tebalkah kitab yang harus dikaji untuk bisa paham tentang perlombaan? Tentang perlombaannya, Ya, kan tadi itu udah dibilang kan kitabnya ini. Itu yang kalau pengalaman Suci sendiri nih, berapa ketebalan kitab itu sendiri? kitab yang aku lombain kemarin Ya, sekitar segitu ya. itu tamat dalam waktu Nggak tamat semua sih, Nggak cuma tamat aku semua. nggak tamat semua, jadi aku cuma baca terjemahan, insya Allah tamat. Cuman kalau kitab yang gundulnya nggak semua, jadi kayak rezeki juga dari Allah gitu, pertolongan. hoki-hokian ya. Iya, Tapi banyak orang bijak yang mengatakan kalau seorang jawara itu bukan terlahir dalam satu malam, tapi terbentuk dari pengulangan dan latihan dalam waktu yang lama. Dan Suci sendiri sudah berapa lama sih menekuni hobi dalam membaca kitab gundul? kalau nggak hobi juga sih. Oh, nggak hobi juga. Jadi dari kelas, mulai awalnya itu dari kelas 11. 11. Emang awal kelas 11 itu, jadi pertama kali lomba MTK ini, kemarin itu ada lomba dari partai PKS. Di situ kami lomba kitabnya fikih. Jadi itu emang pertama banget. Kita latihan itu emang full day. Full day itu kan pulang sekolah kan jam 4. Ya. Jadi dari jam 4 sampai jam 6 sebelum maghrib kita belajar. Habis maghrib, habis isya, kami ke sekolah lagi belajar sampai jam 11 malam. Oh iya, aku ingat habis kegiatan malam di pondok. Kenapa ini ada anak putri? Oh, Iya. ternyata orang latihan untuk persiapan lomba. Jadi kita di situ emang berbulan, bisa dibilang hampir sebulan lebih lah kita persiapkan lomba yang untuk pertama kalinya itu. Jadi mulai dari situ aku kayak enak juga sih berkecambung di kitab gitu kan. Kalau kita bisa mudah. Jadi makanya aku mau juga ikut lomba yang kemarin. Jadi kalau misalkan ada nih kesempatan untuk ikut yang lain, bahkan ikut, tetap semangat. Insya Allah tetap semangat. Tapi kan kalau untuk lomba MTK sendiri itu mempunyai banyak cabang kan, kayak mulai cabangnya yang cuma baca, cabang yang memang materinya memang menafsirkan gitu. Yang paling menjadi kendala untuk Suci bagian yang mana nih? Oh iya, kendala banget ya waktu aku lomba itu, aku kan masih kurang di menerjemahkan. Jadi Karena kekurangan kosakata. ya, kosakatanya masih minim. Jadi waktu lomba kemarin kesusahan di menerjemahkan. Tapi alhamdulillahnya lancar. Ya, waktu di provinsi alhamdulillah terjemah, harokat, intonasi sama terjemah itu lancar. Alhamdulillah banget ditolong sama Allah. Tapi pas di nasional kemarin, nah baru kena di terjemah. Jadi saran sih buat sekolah masukan ya, buat emang didukung banget lah anak-anak ini buat mendalami kitab lebih dalam gitu, emang disupport gitu. Karena kemarin kami itu emang masih bisa dibilang masih kemampuannya masih sedikit untuk lomba. Kami belajar buat terjemah itu kurang, pokoknya belajar mendalami kitab itu masih kurang di sini. Oh ya, by the way nih, pasti pas Uci menang di provinsi itu ada kan kayak sekolah menulis tuh, selamat kepada Ananda Suci Rahayu telah memenangkan juara 1 MTQ tingkat provinsi gitu kan. Gimana respon orang tua
Dan gimana respon orang tua Suci pas ternyata lulus ke nasional juga, tidak berangkat ke Lamongan? Alhamdulillah senang, membanggakan. Tapi sebenarnya orang tua aku tuh nggak tahu itu lomba MTK. Orang tua aku kan difotoin kan, didokumentasiin waktu foto itu. Terus aku kan kirim ke WA mama kan, aku kata mama, itu ngapain dek, ngaji ya, kata dia kayak gitu. Itu Dikiranya kayak MTQ biasa. enggak, itu baca kita mak. Oh iya, semangat ya mak. Tapi waktu kemarin karena nggak lulus nasional, ya udah nggak apa-apa. Nggak menang di nasional, ya udah nggak apa-apa. Semangat. Ada kayak pesan dan motivasi khusus yang diberikan orang tua, kayak misalkan orang tua Suci sendiri ini bilang, nanti malam baca ini, jangan begadang. Ada nggak kayak pesan-pesan yang memang khusus gitu, yang nggak selalu dibilang setiap hari kalau bertemu? Kan sekarang kita mondok, jadi kan jarang, ya nggak jumpa dong kan, nelpon juga jarang. Gak ada sih, cuman pas kemarin lomba, kalau misalnya Suci emang suka di kitab, pelajarilah nak, ngalamin, semangat, cintai kitabnya. Jadi tetap mendukung apapun yang Suci inginkan. Ya, alhamdulillah mendukung apa aja. Kan udah ke Lamongan kan, pastinya itu merupakan suatu suasana yang sangat berbeda dibanding bumi Sumbarni. Karena kayak pengalaman Suci yang sangat spesial sama di Lamongan.